Siap, langsung aja kita mulai kisahnya tak mengerikan untuk episode ini. Galer adalah garuk-garuk Di tahun 2002, ada lanjutkan sendiri. bernama Clown Ozo mengupload video untuk pertama kalinya. Bisa kita lihat dalam vlognya ini ada seorang bapak-bapak lansia menggunakan kostum lengkap badut berwarna biru yang duduk bareng bersama dengan seorang co-host wanita muda yang sering dipanggil sebagai Samantha. Di episode pertamanya, Samantha menceritakan kalau Ozo ceritanya adalah alien yang datang ke bumi menggunakan pesawat luar angkasa dan dia sama sekali nggak punya teman ataupun keluarga. Samantha juga cerita kalau saat ini Ozo tinggal di sebuah fasilitas medis yang secara historis digunakan untuk merawat penyakit jangka panjang, terutama tuberkulosis. Nah, setelah gua kepoin channelnya, video-videonya Clone Ozo itu totalnya udah lebih sekitaran 250 video dan hanya berdurasi sekitaran 1 sampai 4 menit aja. Kebanyakan isinya itu cuma obrolan ringan, kegiatan penggunaan peralatan sehari-hari, permainan anak-anak, dan juga nyobain makanan atau minuman. Dan seiring berjalannya waktu, ada co-host lainnya nih, cewek juga yang menggantikan Samantha. Bisa dibilang co-hostnya itu kayak gonta-ganti gitu lah. Cuman gue kurang tahu persis nih namanya siapa. Ya kita sebut saja lah sebagai Fulana. Kalau dilihat dari jumlah views-nya, kebanyakan videonya itu cuma ditonton paling-paling 50 sampai 100 views doang. Hal ini bisa terjadi karena besar dugaan emang kurang menarik dan body language-nya kayak kaku banget gitu lah. Dan kalau perhatikan lebih lanjut, kayak aneh, creepy, dan juga mencurigakan aja gitu. Kayak bapak-bapak pakai kostum badut ngobrol sama cewek cantik yang usianya jauh lebih muda. Dan bener banget, jadi pada saat gue perhatikan satu video yang sekiranya memiliki jumlah views yang paling banyak ya, kecurigaan gue semakin menjadi-jadi. Pada episode 168, Ozo kayak menyuruh Samantha untuk bermain bola. Simpel aja, Samantha kayak diminta untuk melempar bola ke papan wheels yang ada di mereka. Pas ini, Samantha malah melempar bola menggunakan kakinya. Ozo menganggap kalau Samantha itu curang dan mesti mendapatkan hukuman. Hukumannya ini ternyata adalah Ozo kayak memukul pantatnya Samantha. Disponsori oleh SKS. Feeling gua karena gua melihat ada bapak-bapak atau bahkan seorang kakek-kakek berpakaian badut menyamar menjadi alien lagi menampar pantat seorang wanita yang usianya jauh lebih muda. Bahasa tubuh dan bahasanya mereka juga kaku. Jadinya Iya emang, tapi kan sekarang kan ini video yang megang pas kentung. apakah ini video serius kah? Atau jangan-jangan ini video bokep dari fetis yang aneh. Kayak otak gue tuh berusaha mengkategorikan video ini supaya gue bisa mentranslate feeling gue yang gue rasakan. Tapi entah kenapa otak gue tuh nggak mampu. Dan ternyata yang berpikiran atau berperasaan seperti gue itu nggak cuma gue doang. Di kolom komentar juga banyak nih yang nanya kayak mereka tuh sebenarnya lagi ngapain, konteksnya apa, apakah mereka mempunyai hubungan keluarga kah, atau apa yang sebenarnya terjadi. Dari sini netizen mulai tuh mengulik-ulik soal kehidupan pribadi sosok bapak-bapak di balik karakter Ozo. Ada teori yang bilang kalau bapak-bapak ini adalah seorang lansia yang berusaha survive di masa tuanya. Ada juga yang bilang kalau bapak-bapak ini sebenarnya membayar co-hostnya untuk melakukan ini semua karena fetis si bapaknya ini. Ada juga yang bilang kalau ini adalah salah satu kegiatan di sebuah panti jompo. Pokoknya ada banyak teori mengenai channel YouTube-nya Clown Ozo. Nah, menurut lo gimana? Apa teori lo mengenai channel Clown Ozo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tahun 2015, ada sebuah video viral di internet yang menggambarkan situasi panik di sebuah gerbong kereta bawah tanah di Washington DC, Amerika Serikat. Di dalam video ini terlihat kalau ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan sedang di dalam kereta, lalu terus-terusan berteriak, "Konduktor, we have a problem," atau "Konduktor,
masalah. Lah, ini terus-terusan aja bilang ke konduktor kalau kita punya masalah sambil juga menekan tombol darurat, lalu berlari dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Orang-orang di gerbong awalnya kayak acuh tak acuh, sambil juga bingung dan kepo karena ini orang dari tadi lari-larian pencet tombol emergency dan bilang ada masalah. Emang masalahnya apa? Sontak ya, sejauh mata memandang, cuma dia doang yang dalam panik, gusar dan juga nggak bisa bilang depannya ada nih satu orang yang nanya, kenapa Bu, ada masalah